Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini penjelasan tugas untuk hari ini. Jadi nanti hari ini kita akan belajar membaca sastra yang terdiri dari ada cerita anak, pantun, dan puisi. Kita lihat peta konsepnya. Ini untuk peta konsep membaca sastra itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada cerita anak, kemudian ada pantun, ada puisi. Nah, untuk tugas nanti di halaman akhir, di slide akhir. Baik, langsung saja. Ini yang pertama kita pelajari adalah tema dulu. Kita lihat di sini. Di sini tema itu merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar sebuah cerita. Nah, jadi sebuah cerita itu memiliki pokok pikiran utama atau pokok cerita yang disebut dengan tema. Jadi temanya itu bisa berupa apa saja. Temanya biasanya kalau eh, tema itu kalimatnya singkat. Jadi seperti ini temanya tentang apa? Temanya tentang bencana alam. Temanya tentang apa? Temanya tentang olahraga. Temanya tentang apa? Temanya tentang perjuangan. Nah, itu biasanya untuk tema itu kalimatnya cukup sedikit ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan tema? Nah, untuk menentukan sebuah tema, langkah pertama adalah menyimak atau membaca cerita dengan seksama. Jadi cerita tersebut dibaca keseluruhan dengan teliti, dengan seksama, dan mencatat peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan tema berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi setelah dibaca, kemudian dicatat peristiwanya, hal-hal yang pentingnya, kemudian disimpulkan. Nah, ini cara menentukan sebuah tema. Ya, kita kembali lagi. Yang kedua adalah mengenai tokoh. Ya, ini adalah sebuah tokoh. Tokoh itu merupakan individu yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, tokoh dalam cerita ini khususnya untuk cerita anak ya. Tokoh dalam cerita anak tidak hanya manusia, itu tetapi juga dapat berwujud bukan desa ini maksudnya, dapat berwujud dewa, peri, hewan, dan sebagainya. Ya, jadi kalau melihat cerita anak itu pemainnya tidak hanya manusia saja. Kadang-kadang pemainnya bisa berupa dewa, bisa berupa peri, atau berupa berupa hewan yang seperti manusia. Jadi seperti itu. Itu untuk tokoh ya. Tokoh itu pemain yang memerankan sebuah peran dalam sebuah cerita. Ceritanya apa saja? Karena kita sedang belajar cerita anak, maka ceritanya ya berupa cerita anak. Kita kembali lagi. Kemudian lanjut ke watak. Nah, di sini ada watak. Watak itu merupakan bentuk sikap atau sifat tokoh dalam cerita yang mempengaruhi cara berpikir dan tindakannya. Jadi, watak itu merupakan sikap dari seorang tokoh. Tokoh A bisa jadi dalam cerita-cerita awal, tokoh A bisa jadi dalam cerita awal dia bersikap baik, tapi dalam cerita berikutnya dia bersifat jahat. Jadi seperti itu. Watak itu adalah sifat tokoh dalam sebuah cerita. Bisa orangnya pendiam, bisa orangnya jahat, bisa orangnya baik, atau bisa orangnya yang pesimis atau mudah menyerah. Jadi seperti itu. Jadi tergantung apa yang dia perankan. Itu namanya watak. Kita kembali lagi ke latar. Ya, ini latar itu bisa berupa setting atau merupakan keterangan dalam cerita untuk menjelaskan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa. Jadi latar itu suasana pada saat kejadian. Ini bisa uh, bisa menjelaskan waktu terjadinya suatu cerita, siang hari, malam hari, pagi hari, atau sore, atau menjelaskan sebuah tempat terjadinya Danau Toba. Itu seperti itu, atau misteri Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu menceritakan sebuah tempat atau terjadinya suasana atau peristiwa. Ya, jadi seperti itu. Itu jadi latar itu merupakan suasana kejadian yang terdapat pada sebuah cerita. Bisa berupa waktu, tempat, atau keadaan. Kita kembali lagi. Ada amanat. Ya, amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita, baik secara tersurat maupun tersirat. Ya, jadi, seorang pembuat cerita itu menyampaikan sesuatu yang baik yang disebut amanat. Jadi dia menyampaikan sesuatu yang baik itu melalui sebuah cerita.
baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan membaca keseluruhan isi cerita, kita dapat menemukan nilai moral positif dan keteladanan. Nah, di sini ini sering keluar. Nilai moral positif itu berkaitan dengan perbuatan baik. Jadi kalau nilai moral itu perbuatan baik yang patut ditiru. Sedangkan kalau keteladanan ini adalah sikap tokoh, sikap pengarangnya yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau nilai moral itu nilai yang terdapat pada cerita anak. Nah, kalau keteladanan itu sikap penulisnya. Awas jangan ketukar-tukar. Jadi nilai moral itu nilai yang baik dari sebuah cerita yang patut ditiru, yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keteladanan itu merupakan sikap baik dari seorang pengarang atau penulis cerita yang patut ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita kembali lagi. Untuk cerita anak yang terakhir ada konflik. Nah, di sini konflik itu merupakan permasalahan, peristiwa atau pertentangan yang terjadi dalam cerita. Jadi kalau cerita tidak ada konflik ya tidak seru ya. Tidak ada permasalahan, ceritanya nanti akan sepi. Cerita apa gitu, tidak ada permasalahan. Makanya di sini merupakan permasalahan atau pertentangan yang terjadi dalam cerita. Itu namanya konflik. Ini konflik dapat terjadi antara seorang tokoh dengan tokoh lainnya, ya, seorang tokoh dengan tokoh yang lainnya, atau tokoh dengan diri sendiri, ya, seperti konflik batin, atau bisa jadi tokoh dengan kelompok tertentu. Nah, itu namanya konflik, permasalahan yang timbul dalam sebuah cerita. Nah, kita kembali lagi. Di sini ada pantun, kita lanjutkan ke yang kedua, ada pantun. Nah, ini pantun merupakan puisi lama yang terikat antara jumlah baris dan bait, serta rima atau sajaknya. Nah, ini jumlah barisnya ada 4, aturannya begitu. Sudah terikat karena dia terikat. Ada rimanya, ada isinya. Ada 4 baris atau larik pada setiap bait pantun. Nah, ini ada 4 baris atau larik pada setiap bait pantun. Ini kita sebut saja ini satu bait ya. Pantun. Setiap baris terdiri atas 8 atau 12 suku kata. Jadi yang dimaksud suku kata itu penggalan-penggalan setiap kata. Ini ke pasar membeli gunting. Nah, ini namanya suku kata. Jangan. Nah, ini namanya suku kata ya. Jangan lupa. Berarti kalau jangan suku katanya berapa? Suku katanya jangan. Berarti suku katanya ada 2. Lupa. Suku katanya berarti ada 2. Membeli. Suku katanya ada 3. Membeli ada 3. Kemudian pita ada 2. Pita. Nah, ini suku kata. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Setiap bait memiliki sajak AB AB. Nah, jadi kalau ini diumpamakan 2 bait, ini memiliki sajak A, B. Yang ini A, yang tulisannya putih ini A, yang tulisan bawahnya B, yang hitamnya. Pantun memiliki bagian sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua. Nah, ini sampiran yang warna putih. Ini dalam satu bait, ini terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi. Nah, 2 sampiran itu terletaknya di baris pertama dan kedua. Nah, ini yang warna putih namanya sampiran. Ke pasar membeli gunting, jangan lupa membeli pita. Ini namanya sampiran. Lalu isinya yang mana? Isinya adalah yang ketiga dan keempat. Sangatlah heran si induk kucing melihat tikus naik kereta. Ya, kemudian ada lagi kereta bermain lempar gelas. Kancil membuat tali anyaman. Ini namanya sampiran. Isinya yang mana? Isinya yang di bawah. Ayo teman kita bersihkan kelas agar belajar semakin nyaman. Nah, ini ada salah satu contoh pantun ya, dan ini penjelasannya. Oke, kita kembali lagi. Ada puisi. Ini ada contoh puisinya, Ketupat Lebaran. Kita lihat dulu apa sih puisi itu. Puisi merupakan karya sastra yang berbentuk baris dan bait dengan pemilihan kata yang indah dan bermakna. Jadi
berbentuk baris dan bait, tapi dia tidak terikat berapa baris, berapa bait, tidak terikat ya. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun kan terikat. Kemudian jumlah baris dan bait pada puisi modern tidak terkait aturan. Ya, dia bebas, mau berapa baris saja bebas, silakan, mau berapa bait saja silakan. Kata-kata yang digunakan dalam puisi dapat berupa kata atau simbol kias yang memiliki makna khusus dan tidak sebenarnya. Simbol kias itu perumpamaan, jadi makna yang tidak sebenarnya. Itu namanya simbol kias yang memiliki makna khusus atau tidak sebenarnya. Jadi di sini ada contoh puisi Ketupat Lebaran. Nah, di sini dia bait dan barisnya tidak ditentukan, bebas karena dia tidak terkait aturan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini tuh tugas kalian. Kita lihat tugasnya apa. Nah, ini tugasnya carilah sebuah cerita pendek atau cerpen, tapi tentang cerita anak khususnya. Ini baik dari media online atau media cetak. Ya, ini tugasnya nih, perhatikan. Jika dari media online, silakan ditulis di kertas lembar. Nah, ini contoh media online. Ditulis di kertas lembar. Apanya yang ditulis? Yang ditulis adalah ceritanya. Makanya Pak Haji minta cerita pendek supaya menulisnya sedikit. Ya. Nah, atau jika dari media cetak, nah, ini dari media cetak. Silakan digunting, kemudian ditempel di kertas selembar. Dan jangan lupa diberi nama dan tanggal, sertakan sumbernya. Ini sumbernya. Kalau yang dari online itu ini sumbernya. Kalau yang dari media cetak itu sudah ada di atas. Ya, sudah ada di atas atau bisa di bawah, jadi tidak usah disertakan sumbernya. Yang penting cantumkan saja namanya. Nah, baik anak-anak, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.